Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk menambah ilmu, khususnya ilmu agama Islam, berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat bersampulkan salam semoga tetap tercurah buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merombak struktur Arab jahiliyah dari manusia yang tenggelam di alam kemusyrikan kepada manusia yang bertauhid dan beriman, dari manusia yang menyembah berhala kepada manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, minadz-dzulumati ilan nur, dari berbagai macam kezaliman ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Masyarakat muslimin yang berbahagia, setiap kita tentu memiliki keluarga. Ada ibu, ada ayah, dan dilengkapi dengan anak. Di dalam Islam, sebuah keluarga sakinah terdiri atas seorang ayah yang adil bijaksana, yang bertanggung jawab, yang mengatur sebuah rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama Islam. Seorang ibu, jadi ibu yang mengayomi anak-anaknya. Seorang istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Dan seorang anak yang soleh ataupun soleha, yang berbakti patuh kepada kedua orang tuanya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, nah oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang poin ketiga, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Masyaallah muslimin di mana saja berada, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua sangat banyak sekali di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat Al-Quran ketika Allah menyuruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, diawali pertamanya yaitu untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Setelah itu dilanjutkan dengan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Posisi berbuat baik kepada kedua orang tua terletak, perintah tersebut terletak setelah perintah beribadah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan demikian, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan suatu perintah yang luar biasa sekali di dalam Islam dan harus kita laksanakan. Hadirin kaum muslimin di mana saja berada, di dalam Al-Quran sungguh banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita berbuat ihsan, berbuat baik
kepada kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin yang berbahagia, lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua? Maka suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang utama di dalam Islam. Ayyul amal ahab ilallah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat pada waktunya. Oleh sebab itu mari kita senantiasa menjaga salat sehingga salat yang kita lakukan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, qala summa kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, thumma masya Allah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, summa kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW menempatkan birrul walidain terletak di nomor 2 ataupun sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang berbahagia, di samping itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh sebab itu hadirin, apa yang kita capai, apa yang kita inginkan hidup di dunia ini, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tak lain tak bukan adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ridha kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita murka kepada kita, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan datang pula kepada kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min zalik. Masyaallah muslimin yang berbahagia, bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Hadirin yang berbahagia, yang pertama adalah menataati perintah keduanya. Hadirin yang berbahagia, perintah di sini selama perintah ataupun yang disuruh oleh kedua orang tua kita tidak berkaitan dengan ataupun tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la ta'ata fil maksiyah. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu di dalam hal kebaikan. Oleh sebab itu hadirin, selama perintah, selama yang disampaikan oleh kedua orang tua kita, yang disuruh oleh kedua orang tua kita tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita harus turuti, harus kita laksanakan sesuai perintahnya tersebut. Masyaallah muslimin di mana saja berada, itu yang pertama. Yang kedua yaitu bahwa kita tidak menyakiti perasaan, tidak melukai hati kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, Abdullah bin Umar pernah berkata, ibqa'ul walidan minal uquq, bahwa membuat orang tua, kedua orang tua menangis itu merupakan suatu kedurhakaan kita kepada mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Pertanyaannya, mari kita tanya diri kita, pernahkah kita membuat kedua orang tua kita menangis? Pernahkah sikap kita membuat kedua orang tua kita merintih dan lain sebagainya? Semoga setelah kajian ini tidak ada lagi di antara kita yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran, fala takul lahuma uff wala tanharhuma
wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan uf. Mengatakan uf saja tidak boleh. Cih, oh dan lain sebagainya. Apalagi sampai membentak orang tua, sampai memukulnya, atau bahkan sampai membunuhnya. Sebagaimana kita lihat pada akhir-akhir ini, bagaimana seorang anak yang tidak dituruti keinginannya, minta dibelikan HP, tidak bisa orang tua membelikannya, minta dibelikan motor, orang tuanya tidak sanggup, maka dia sanggup untuk membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin yang berbahagia, lalu ketika orang tua kita telah meninggal dunia, apa yang kita bisa lakukan? Di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasul, ketika orang tua kami telah meninggal dunia, apakah kami bisa berbuat baik kepada mereka? Apakah kami masih bisa untuk mengabdikan diri kepada mereka, berbuat baik untuk mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bisa. Bagaimana caranya wahai Rasul? Yang pertama, engkau mendoakan kedua orang tuamu. Oleh sebab itu hadirin, bagi kita orang tuanya yang telah meninggal dunia, mari kita mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahuma, dan doa-doa yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Kita tidak tahu bagaimana mereka dulu mendidik kita, bagaimana mereka dulu mencari makan, mungkin sampai sholatnya terlewatkan ataupun sampai sholatnya diundur demi sebuah pekerjaan untuk mendapatkan rezeki untuk anak-anaknya, untuk kita semua. Kemudian apalagi hadirin, mendoakan kedua orang tua kalau sudah meninggal dunia. Kemudian kita tunaikan apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi nazarnya, ataupun apa hutang-hutang yang masih ada yang pernah mereka lakukan sewaktu di dunia ini. Kemudian setelah itu hadirin, kita hubungkan silaturahim para karib kerabatnya, keluarganya. Kita hubungkan silaturahim juga dengan para sahabat dari ayah ataupun ibu kita. Masyaallah muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu sungguh luar biasa sekali dosa bagi kita yang tidak taat ataupun yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Celakalah seseorang. Siapa mereka wahai Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang pertama adalah seseorang ketika disebutkan namaku di sisinya, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Oleh sebab itu hadirin, ketika Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya di sisi kita, di hadapan kita, mari senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang bisa menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana seorang yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan ampunan, yang dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan ini. Namun begitu saja bulan Ramadan berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berlalu begitu saja Ramadan dan dia tidak tahu apakah bulan Ramadan tahun depan dia akan bertemu dengan bulan yang suci ini. Masyaallah muslimin yang berbahagia, yang ketiga adalah orang yang celaka, kata Rasulullah SAW, adalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sampai besar, ataupun ketika orang tuanya bersama-sama dia sampai umur lanjut, namun orang tuanya tersebut tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya di sini hadirin adalah bahwa ketika seseorang taat kepada kedua orang tuanya, patuh kepada kedua orang tuanya, melayani apa keinginan dari orang tuanya, maka itu bisa mengantarkannya masuk ke dalam surga. Namun kata Rasulullah SAW,
Seorang yang celaka itu adalah ketika dia harusnya bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena orang tuanya bisa berusia lanjut. Namun kesempatan itu berlalu begitu saja, dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka celakalah orang yang tiga ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka ini. Hadirin yang berbahagia, di samping itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa dosa dari durhaka kepada orang tua ini adalah termasuk dosa yang besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Sebelum orang tua kita meninggal dunia, mari kita berbuat baik kepada mereka, melayani mereka apa yang mereka inginkan, sampai ataupun kecuali kalau sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua kita itu sesuatu yang diharamkan untuk bermaksiat, barulah kita tolak, barulah kita tidak kerjakan. Masyaallah muslimin yang berbahagia, demikianlah tausiah kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita menjadi anak yang soleh dan soleha bagi kedua orang tua kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.